Tadi tentang definisi manusia juga ditanyakan tadi. Jadi gini, membuat definisi itu ada 5 pola menurut Aristoteles. Pakai bahasa Arabnya ada had, ada rosam, ada ba'id, ada qorib, segala macam. Contohnya gini aja deh. Kita bisa mengatakan mendefinisikan manusia itu binatang yang berpikir. Nah, binatang ini dalam bahasa logika Arabnya adalah naum. Bisa jenis yang baik. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Ya. Atau juga yang lebih jauh lagi, ya, manusia adalah sesuatu yang berpikir. Ya. Kemudian bisa kita sebutkan mendefinisikan manusia adalah secara deskriptif, ya. Namanya hadbir rasam namanya itu. Manusia adalah binatang yang berkaki 2, berjalan dengan kaki, bertangan 2, mata sejajar, telinga sejajar, dan sebagainya. Itu bisa kita mendefinisikan manusia bisa 1000 definisi. Semuanya adalah satu. Jadi bagaimana kita mendefinisikan satu tidak terikat dengan al-hayawanun natiq, manusia binatang yang berpikir. Kita mendefinisikan macam-macam. Nah, disitulah makanya ketika kita mendefinisikan itu seringkali kita terjebak. Kita melihatnya dari perspektif disiplin ilmu yang kita kuasai. Nah, makanya sehingga banyak istilah-istilah agama yang didefinisikan oleh para fuqaha, oleh ahli hukum. Jadi sehingga akhirnya menjadi kalangkap seperti ini. Mendefinisikan sholat, mendefinisikan sabar, mendefinisikan takwa, semuanya dari pola fikir. Takwa itu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Itu kan fikih betul, iya kan? Ya, tapi kalau kita lihat dari para ahli linguistik, ya, namanya takwa itu kan kehati-hatian, kewaspadaan. Orang sudah waspada, kalau salah dia sudah selesai, dia tidak berdosa kok. Semacam itu. Jadi saya kira masalah definisi itu sangat luas sekali. Silahkan, banyak sekali definisi itu ya menjadi rebutan berbagai disiplin ilmu ketika termanya itu adalah sama. Hakikat didefinisikan oleh ahli fisika lain, hakikat oleh bahasa artinya lain, bukan kata pinjaman, ya kan? Hakikat pada para ahli balagha atau ahli retorika artinya adalah kalimat yang tidak dipakai lebih daripada hakikatnya sendiri. Hakikat ilmu tauhid artinya ya berbeda lagi. Nah, dalam berbagai ilmu pengetahuan banyak sekali kita sering membaca satu istilah, kita lupa kadang-kadang yang kita baca ilmu tauhid, ilmu teologi. Ada istilah-istilah yang sungguhnya dalam fisika juga ada. Kita kadang-kadang lupa mendefinisikan dengan definisi fisika. Ya kan menjadi selir jadi akhirnya. Nah gitu. Dan kemudian ditambah lagi. Kadang-kadang masing-masing disiplin ilmu punya kesombongan masing-masing. Ilmu fikih adalah ilmu yang paling mulia karena dia menunjukkan ke jalan yang benar, mengetahui haram dan halal. Ya. Ilmu kedokteran juga mengatakan ilmu yang paling hebat karena dia bisa meringankan penderitaan orang lain. Sehingga ilmu sosiologi adalah ilmu yang paling mulia. Seperti begitu, ilmu yang bisa membimbing orang untuk berperilaku secara baik di tengah-tengah masyarakatnya. Semua orang mengagumkan karena masing-masing melihat dari perspektif yang berbeda semacam itu. Jadi ya silakanlah Anda mau mendefinisikan. Nah, ketika sudah tidak mampu didefinisikan karena memang itu di luar dari kemampuan, maka yang ada adalah definisi yang namanya definisi birasam secara deskriptif. Jadi artinya bahwa sehingga sholat sendiri karena tidak mampu didefinisikan, akhirnya dengan rasam, dengan deskriptif. Definisi yang deskriptif itu sholat adalah perbuatan, perkataan. Itu kan berarti yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam, menghadap kiblat, sebelumnya wudhu. Itu kan banyak definisi deskriptif, ya. Nah, ada lagi definisi demonstratif. Pusing menerjemahkannya, kursi itu apa sih? Udah, nih kursi seperti ini selesai udah. Kira-kira mentok-mentok dengan demonstratif. Ya kan gitu. Mic siapa? Ya mic ini seperti ini udah selesai. Itu aja. Nah, itu begini. Kemudian